betul. Nah, Bapak kalau misalkan untuk si belajar pemrograman web di sini, apakah harus di latar belakangi anak kayu? Kalau Bapak ini tipe dosen yang kayak gini, santai atau tegas nih di kelas kira-kira? Saya mau santai aja. Santai ya aku. Dulu saya kuliah itu Mm-mm. di Mardira dengan cita-cita saya mau jadi seorang programmer. Oke. Halo Sobat Mardira, balik lagi nih sama aku Mei Melani di Mardira TV. Di sini kita bakal masuk ke segmen kampus kita, ruang dialog Sivitas Akademika. Terima kasih buat teman-teman, senang banget ya rasanya aku Mei Melani bisa bertemu lagi dengan teman-teman di episode sekarang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya menonton ini, mungkin lagi ada di manapun kalian berada, di kampus, lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya udah menonton. Nah, untuk membahas topik ini tentunya aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku tuh bakalan bahas topik itu tentang pentingnya seberapa penting pemrograman web gitu ya. Dan aku juga ditemani dengan Bapak Ahfi Fauka Franata atau yang sering disapa dengan Pak Ahfi. Assalamualaikum Pak Ahfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya, Pak Ahfi ini tentu banyak insight yang menarik yang bisa memberikan kita juga tahu bagaimana peran penting dari si pemrograman web tersebut ya, mungkin khususnya untuk mendukung pengembangan sistem informasi, aplikasi berbasis web serta kebutuhan di dunia industri juga kayak gitu ya. Mungkin kita tanpa basa-basi kita langsung sapa dulu aja nih. Bapak gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Neng. Ya Bapak, boleh nggak diceritakan sedikit Bapak mungkin aktivitas hari ini Bapak akhir ini apa aja nih? Oke, jadi sehari-hari itu saya aktivitas kurang lebih ada di 4 tempat. Oke. Yang pertama, saya masih aktif sebagai engineer di salah satu perusahaan, terus juga aktif mengajarkan di kampus, terus juga freelance. Nah, freelance itu yang tempatnya itu suka pindah-pindah dari A ke B gitu. Oke. Jadi setiap hari memang rutinitasnya kayak gitu. Oke Bapak, mungkin di kesibukan Bapak ini bukan hanya di kampus saja, tapi di luar kampus juga banyak ya Pak ya? Pastinya. Kalau ada senggang waktu biasanya ada atau enggak nih Bapak? Suka dipakai apa nih kalau ada senggang waktu? Kalau senggang waktu itu sering kali 80% saya pakai buat baca. Yang dibaca itu adalah gimana caranya menyelesaikan problem yang sedang dialami. Oke. 20-nya baru scrolling media sosial kayak Atau gitu. liburan gitu Baru Pak. healingnya lagi. Baru healingnya 20%-nya. Pak. Menurut Bapak suasana untuk mengajar di kampus ini kayak gimana nih Bapak selama Bapak mengajar di kampus suasananya? Suasananya have fun ya. Asik gitu, mahasiswanya dari angkatan, saya pertama masuk tuh dari angkatan 21. Sekarang udah angkatan mahasiswa 25, setiap naik angkatan mahasiswanya jauh lebih kreatif gitu, jauh lebih kritis. Jadi bawa challenge juga ke setiap dosennya gitu. Tapi overall itu udah oke banget. Ya, betul banget Bapak ya. Kalau selama Bapak berkarir nih ya, hal apa yang paling Bapak nikmati di dunia pendidikan ini nih Pak? Di dunia pendidikan? Iya. Melihat senyum mahasiswa ketika ternyata seperti ini ya caranya. Nah, itu yang paling saya nikmati. Oh iya, jadi senang berinteraksi juga dengan mahasiswa ya Pak ya. Kalau misalkan mahasiswanya senang juga, kedosannya juga ikut. Iya, gitu ya Pak. Apalagi kan kalau misalkan kita kasih satu challenge gitu kan ya. Ya. Terus mahasiswanya kreatif sampai akhirnya dia bisa solve sendiri, sampai akhirnya dia bisa senyum-senyum sendiri. Nah, itu yang bikin kita itu puas gitu. Berarti kita ternyata tuh berhasil. Bisa gitu. Kayak gitu sih. Ya. Kalau Bapak ini tipe dosen yang kayak gini, santai atau tegas nih di kelas kira-kira? Saya mau santai aja. Santai ya, aku belum dapet nih. Saya di kelas tuh santai. Saya sengaja gunakan cara mengajar yang santai. Karena dulu saya dulu saya kuliah itu di Mardira dengan cita-cita saya mau jadi seorang programmer. Nah, ternyata dulu itu saya ketemu mentor yang ngajarnya itu nggak enak gitu ya.
tegas gitu kan. Udah mah kita teh bingung. Mau nanya juga ya gimana? Jadi segan gitu kan ya. Betul. Nah, atas dasar dari sana saya berpikir bahwa saya ngajar web itu harus santai supaya mahasiswanya nggak canggung gitu ya. Tapi saya ngajar kayak gitu juga masih ada aja yang canggung, saya nggak tahu kenapa. Mungkin berarti Bapak mengevaluasi yang Bapak rasakan ya. Jadinya langsung Bapak pas waktu jadi dosen, aku nggak mau nih kayak dosen yang waktu pas Bapak jadi mahasiswa gitu ya berarti. Minimal mahasiswanya nggak takut untuk bertanya. Oke, betul. Gitu. Iya. Kalau misalkan Bapak berarti yang sering diperhatikan waktu ke mahasiswanya apa nih? Apakah dia harus aktif mungkin atau rajin mengerjakannya? Oh jelas. Yang saya perhatikan dari mahasiswa itu selalu keaktifan mahasiswa dan cara berpikir mahasiswa untuk menyelesaikan case yang saya kasih. Gitu. Semakin kompleks saya lihat tuh mahasiswanya semakin aktif enggak gitu ya. Aktif di situ tuh saya lihat mahasiswanya tuh rajin bertanya atau tidak gitu ya. Dia ngulik sendiri atau enggak gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Pak Ahfi nih nyambung sama topik kita, yang terlintas langsung di benak Bapak gitu ya mendengar istilah pemrograman web nih, apa gitu ya menurut Bapak? Oh jelas, cuan lah. Cuan, oke. Jadi yang terlintas langsung cuan nih gitu ya Pak? Pasti. Oke, kalau misalkan singkatnya pemrograman web di sini apa sih Pak? Untuk teman-teman di sana yang belum tahu nih pemrograman web. Jadi pemrograman web ini adalah salah satu materi gitu ya yang teman-teman harus pelajari supaya simpelnya bisa bikin aplikasi web gitu. Kalau teman-teman udah bisa bikin aplikasi web, minimal teman-teman bisa pakai untuk keperluan teman-teman sendiri kayak gitu. Apalagi kalau nanti bisa dibikin komersil ya, jauh lebih hebat tentunya. Berarti tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari padahal kita tuh selalu menggunakan web tersebut. Betul. Ya Pak ya. Jadi bukan hanya anak teknik nih, anak IT, berarti cuma anak IT aja menggunakan web padahal sebenarnya semua orang juga di sini tanpa disadari pakai web gitu ya Pak. Betul, kayak gitu. Mungkin kalau contoh sehari-harinya apa sih Pak kalau yang sering digunakan sama semua orang nih? Oke, yang paling sering digunakan oleh semua orang gitu ya sehari-hari bisa aplikasi laporan keuangan. Oh betul. Kan kita kadang-kadang suka bingung ya, ini dapat pendapatan segini, terus dipakai apa aja gitu kan ya. Nah kita bisa catat semuanya di situ. Jadi supaya nanti dia aplikasinya bisa melakukan forecasting. Oh kira-kira ini uangnya udah habis dipakai apa aja gitu. Terus kedepannya lebih bagus rencananya seperti apa. Itu kan aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai sehari-hari. Oke. Mungkin kalau sebenarnya kita kalau maksud dari si pemrograman web di sini apa saja sih sebenarnya tuh si pemrograman web itu dalamnya Pak? Oke. Pemrograman web itu dalamnya ada pasti banyak banget ya. Mulai dari yang paling terluar itu adalah konsep. Dari konsep sampai gimana caranya kita bisa simpan aplikasi kita itu di server gitu. Oke, gitu. Mungkin hampir semua bisnis, organisasi atau bahkan personal kita juga saat ini membutuhkan website ya Pak ya? Pastinya. Iya ya Pak ya. Karena si website di sini kehidupan sehari-hari itu nyatu gitu ya sama kita ya Pak ya, si website di sini. Jadi bukan hanya sebagai pembisnis, tapi organisasi atau personal branding kita juga pastinya membutuhkan si website ya Pak ya. Kalau peran si pemrograman web di sini untuk perkembangan teknologi digital saat ini kayak gimana nih Pak? Oke, peran pemrograman web untuk teknologi digital saat ini itu pasti sangat penting banget ya. Contoh yang paling sering kita pakai sehari-hari kan AI. Iya betul. AI itu kan sebetulnya satu mesin sendiri gitu. Kita nggak bisa langsung komunikasi sama AI kan, bingung juga. Dari semuanya juga kita nggak pernah lihat kan bentuknya AI kayak gimana gitu. Iya betul. Nah kita bisa interaksi dengan AI itu pakai salah satu platform namanya website. Nah website itu dibikin dengan pemrograman web gitu. Jadi simpelnya si pemrograman web ini kita satukan ke AI. Jadi nanti si user bisa komunikasi sama AI lewat si website itu tersebut. Kayak gitu. Iya betul Pak. Jadi benar-benar mengikuti si teknologi saat ini ya Pak ya, saling berkaitan gitu. Pasti. Pastinya ya Pak ya. Kalau apakah sih pemrograman web di situ relevan nggak sih Pak di tengah pesatnya perkembangan aplikasi mobile? Oke. Pertanyaan yang agak berat soalnya. Berat. Relevan nggak nih di pesatnya perkembangan aplikasi di dunia ini gitu ya? Oke. Yang saya alami sampai saat ini itu masih relevan. Karena apa? Biasanya kalau
sistem yang saya bikin itu, mobile itu saya selalu sarankan untuk user. Jadi user itu kan harus praktis, harus simpel gitu ya, harus fleksibel, maka platformnya harus mobile. Nah, kita orang belakang nih, bagian administrator gitu ya, bagian yang lain-lain, ya mau nggak mau harus pakai website supaya semua fungsi dari bisnis yang bakal kita bikin itu semuanya bisa oke gitu. Jadi mau nggak mau sih sebetulnya masih ya seimbang lah. Seimbang lah ya, 50-50 gitu ya Pak ya. Kalau dampaknya nih buat institusi atau usaha yang tidak mengikuti perkembangan teknologi kayak gimana nih Pak? Oke, menurut saya sih pasti susah banget ya. Susah banget. Kenapa saya katakan susah? Minimal kalau kita nggak pakai teknologi gitu ya. Betul. Gimana caranya kita mau masarin produk kita gitu. Paling minimal seperti itu. Karena yang saya alami juga dulu sempat mau bikin satu produk gitu ya. Terus jual, ternyata kalau nggak pakai teknologi itu susah. Jadi kita memang harus banget di zaman sekarang harus memanfaatkan yang namanya teknologi. Mengikuti zaman ya Pak ya. Kalau tidak mengikuti zaman terlambat ya Pak sepertinya. Susah ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget nih orang-orang yang pengen belanja dan lain-lain tuh diem di rumah gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah interaksi antar manusia ya Pak ya. Karena memang perilaku kita udah dirubah ya, udah dirubah by system gitu. Jadi apa-apa teh harus lewat handphone gitu, lewat aplikasi gitu, supaya ya itu jauh lebih fleksibel lah. Terus kalau saran untuk peluang karir dari pemrograman web di sini buat generasi muda kayak gimana nih Pak? Oke, ini sedikit agak berbeda dan sedikit saya paksakan menggunakan cara angkatan saya gitu ya. Kalau dulu cara angkatan saya itu karena belum ada AI, jadi kita itu terbiasa baca. Terbiasa baca, kalau ada error ya kita harus masuk ke komunitas. Jadi dari komunitas kita cari tuh masalahnya apa gitu kan ya. Nah, saran saya untuk generasi muda yang mau masuk ke dunia programming itu, teman-teman harus mau baca lagi gitu. Sering-sering baca dokumentasi teknis, sering-sering baca teknologi apa yang lagi hype gitu ya. Jangan langsung plek-ketiplek, tanyakan langsung ke AI. Nah, masalahnya ketika kita langsung tanyakan ke AI, mungkin solusinya ada, aplikasinya jadi gitu ya. Tapi sebetulnya ada satu hal yang kita lewatkan. Kita tinggalkan yang namanya konsep. Yang dimana konsep itu variabel yang paling penting sebetulnya, bukan outputnya. Karena kalau konsepnya kita bisa paham, case kedua, case ketiga, dan case selanjutnya, kita tinggal pakai aja. Selesai. Iya betul gitu. Banget. Jangan sampai ketergantungan juga ya Pak ya? Ketergantungan sih pasti ya. Oh pasti. Sekarang wadah saya juga sama sih pakai, cuma maksud saya jangan suruh 100% mereka mengerjakan gitu, karena kan kita nggak tahu mereka itu apa yang kita sampaikan kayak itu benar atau enggak gitu ya. Kan kadang-kadang mungkin teman-teman udah pernah ngalamin gitu ya, saya tanya apa ya, ini jawab apa gitu, kok nggak nyambung gitu ya. Nah itu saya pastikan karena konsepnya kita nggak paham gitu. Mungkin kalau misalkan bertanya pun kita harus paham dari konsepnya gitu ya. Jadi jangan sampai plek-ketiplek yang dimana kita nggak tahu nih alurnya kayak gimana. Nah jadinya tuh malah otak kita yang nggak keasah ya Pak ya. Iya kayak gitu. Seharusnya kan kalau pakai konsep yang zaman dulu ketika kita baca kita mengimplementasikan secara langsung gitu ya. Kalau sekarang itu pakai AI secara langsung, orang pengen langsung masukin aja langsung gitu. Jadi aja skip. Nggak tahu bahwa ini tuh cara bikinnya gimana, cara kerjanya gimana, konsepnya kayak gimana. Nah itu yang fatal. Ya jadi intinya boleh pakai AI ketergantungan, tapi mungkin dipelajari terlebih dahulu. Iya, wajib konsepnya itu. Dalamnya jangan sampai plek banget kayak gitu ya Pak. Betul. Nah Bapak kalau misalkan untuk si belajar pemrograman web di sini, apakah harus dilatar belakangi anak IT? Mungkin harus jago matematisnya dari awal, atau aku orang awam nih, apakah aku bisa jadi jadi engineer. Oke. Kalau mau jadi engineer khususnya di programming, itu nggak harus berlatar belakang IT. Setiap orang sekarang punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang sama karena platformnya banyak banget ya. Nah, kalau teman-teman tahu sebetulnya ada beberapa senior programmer di Bandung itu yang dia latar belakangnya bukan IT.
tapi dia bisa kerja di perusahaan yang internasional gitu ya, yang keren-keren, yang jago-jago. Nah, artinya kalau mau masuk ke dunia programming itu tidak harus selalu di dunia IT. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Betul, berarti intinya mungkin meskipun kita bukan anak IT, kalau kita ingin belajar, mungkin diasah aja skillnya ya Pak. Gitu ya. Kalau skill yang dibutuhkan buat seseorang mungkin pengen bersaing antar developer di era sekarang kayak gimana nih Pak? Apakah akan kalah sama yang punya basic IT atau gimana nih? Jadi yang perlu ditekankan gitu ya, supaya kita nggak kalah saing itu, pertama, selain kita harus kuasai hard skillnya, kita juga harus kuasai soft skillnya. Karena percuma juga kita bikin aplikasi canggih, nanti kata user coba terangin bingung juga nanti kan. Jadi soft skillnya juga harus diasah. Kalau masalah teknologi apa aja yang harus digunakan, saran saya sih fokus aja di satu teknologi sampai benar-benar jago gitu ya, sampai benar-benar bisa. Nah, insya Allah itu juga pasti bakal jadi senjata kita buat ngetuk pintu perusahaan lah. Oke, kalau misalkan Bapak nih udah ngajar di kelas ya, apakah itu Bapak udah merasa kayak cukup mempersiapkan kemampuan teman-teman buat menjadi implementasi bisa menginflasi pemrograman web di sini? Apa belum, gimana nih? Lihat mahasiswa yang Bapak ajarkan gitu ya. Oke, kalau saya melihat mahasiswa yang saya ajarkan itu karena saya mengajar di semester 2. Semester 2 itu adalah semester awal yang memang masih proses adaptasi ya. Ya mungkin kepuasannya 50% lah. Karena 50%-nya masih banyak yang bingung juga. Karena kan satu ilmu baru, mereka harus dari PS, dari IPA gitu ya, tiba-tiba ketemu kurang 1 koma nggak jalan, bingung juga. Oke, betul banget. Jadi meskipun harus bertahap kali ya Pak ya? Iya, betul. Bertahap banget ya Pak ya. Kalau misalkan menurut Bapak nih, si pentingnya mana sih kalau di kelas Bapak ngajar tuh, penting teori di kelas atau praktik secara langsung di lapangan nih Pak untuk pemrograman web? Oke, kalau dengan cara belajar saya ngasih teorinya sedikit sebetulnya. Jadi di kelas pun saya praktiknya juga sedikit, saya cuma banyak diskusi. Nah, diskusi ini mahasiswa harus dapatkan dari praktik di rumah. Jadi ketemu dengan saya kan setiap 1 minggu sekali. Nah, harapan saya 1 minggu itu mereka harus riset gitu. Mereka harus uji coba semua materi yang saya berikan. Datang ke kelas, ya kita waktunya berdiskusi, apa nih yang salahnya gitu, solusinya kayak gimana, kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk teori sama praktik menurut Bapak masih 50-50, berarti dua-duanya penting atau lebih unggul si praktik di lapangannya? Lebih unggul praktek lah. Praktek di lapangannya berarti ya Bapak ya? Tetap lebih unggul praktek. Karena pada dasarnya mungkin aku sebagai mahasiswa juga ya Pak, emang nyaman praktek ya Pak ya, dibandingkan teori. Kadang kalau misalkan teori, aduh pusing, ngantuk, dan kadang kalau untuk mahasiswa sekarang tuh cepat lupa. Nah itu. Jadi kalau misalkan untuk dipraktikkan langsung, oh ingat gitu ya, yang sebelumnya udah dipelajari itu apa. Kalau untuk kesalahan umum nih yang relevan di untuk pemula saat mulai belajar pemrograman web apa nih Pak? Kesalahan umum mereka terburu-buru. Terburu-buru, gampang panik, padahal solusinya gampang. Tinggal baca, pahami, kalau nggak ngerti ya tanyakan. Betul ya. Jadi kesalahan umumnya cuman terburu-buru gitu ya. Kalau misalkan ada kesalahan mungkin tinggal ditanyakan aja kepada dosennya. Pastinya meluangkan waktu ya Pak ya, gitu. Dosen juga mungkin kalau misalkan kita terdiam terus itu bakalan kita tidak tahu. Nah justru itu yang bakal makin bikin kita bingung gitu. Betul. Kalau kendala yang biasanya mahasiswa merasakan kesulitan atau menyerah tiba-tiba untuk belajar pemrograman web nih, ada nggak Pak? Kalau itu saya nggak tahu ya, karena saya mungkin kalau di sisi saya dulu sebagai mahasiswa gitu sempat ada di titik menyerah itu, karena kita nggak tahu apa yang saya lagi pelajari itu akan menghasilkan apa gitu. Itu kan salah satu bentuk ketidakpercayaan diri ya. Mungkin itu yang jadi titik menyerahnya pada mahasiswa gitu saat belajar pemrograman web. Oke Bapak, kalau misalkan buat teman-teman nih yang nonton mungkin lagi pengen ada rasa aku pengen belajar pemrograman web tapi dia pemula banget, hal apa yang pertama kali aja dia harus belajar nih Pak untuk pemula untuk membuat pemrograman web? Maksudnya materi? Boleh. Materi?
Kalau di pemrograman web, teman-teman perlu tahu pertama itu teorinya bagaimana website bekerja. Nah, teorinya teman-teman tahu dulu, pahami dulu, baru langsung masuk ke bahasa pemrogramannya. Nanti teman-teman bisa start dari HTML. Dari HTML udah oke nih, meskipun ya tampilannya hitam putih lah gitu ya. Nggak jadi soal kan, tapi itu jadi website pertama teman-teman. Nah, yang kedua, bosan dengan hitam putih, coba rubah pakai CSS gitu ya. Nanti jadi ada warna merah dan lain macam sebagainya. Nah, dari CSS baru teman-teman pindah ke JavaScript supaya kalau satu buttonnya diklik, dia interaksinya bisa kayak gimana gitu. Nah, habis dari sana baru silakan fokus ke bahasa pemrograman. Kayak gitu paling. Betul. Jadi awal mula kita untuk pemulasi HTML dulu ya Pak ya. Pastinya. HTML dulu karena di situ ada basic-basic ya Pak. Pondasinya lah ya, sebelum kamu tahu bahwa di luar sana masih ada bahasa C++, Java. Banyak banget Pokoknya Python dan lain-lain gitu ya. Sebelum ke sana kalian mungkin belajar dari bahasa HTML dulu. Kalau HTML itu sebutnya bahasa HTML atau gimana Pak? Bukan, HTML bukan, itu markup language aja. Memang penanda aja. Gitu ya Pak. Kalau untuk teman-teman di sana, pemahaman logika dasar sama menghafal sintak itu lebih pentingnya mana nih Pak? Oh jelas lebih penting logika. Sintaks itu jalan yang banyak, sintaks itu jalan yang bisa kita tempuh, bisa lewat A, lewat B, lewat C gitu kan ya. Betul. Tapi logika pasti satu. Maksudnya bisa kayak gini. Contohnya gitu ya, dalam satu case yang harus kita asah itu logikanya. Kalau logikanya kita udah nangkep, yang paling efisien, yang paling efektif gitu ya, baru ke sintaks. Gitu. Jadi logika memang selalu ada di urutan pertama dalam dunia programming. Ya, jadi gitu. Logika tuh harus di urutan pertama ya Pak? Iya, dan sintaks juga nggak perlu dihafal. Ngapain hafalin sintaks, setiap hari kita kerja juga udah pasti di luar kepala. Asal bukan copy paste. Nah itu masalahnya kan. Betul, asal jangan copy paste. Makanya untuk sintaks tidak perlu apa langsung bisa ya. Langsung bisa kalau kitanya belajar sendiri. Nah, kalau copy paste yang nggak ada yang masuk gitu. Betul banget. Kalau pandangan Pak Ahfi ini tentang peran framework dalam pengembangan pemrograman saat ini kayak gimana? Oke, peran framework sebetulnya ada isu di awal tahun 2026 itu, saya nggak tahu isunya benar atau enggak. Para developer itu pada meninggalkan framework karena katanya banyak resource yang tidak terpakai tapi kita mau nggak mau harus pakai gitu ya. Terus banyak ada di sisi celah keamanan juga. Tapi sebetulnya kalau menurut pandangan saya, kalau pakai framework itu jauh lebih memudahkan kita. Ya ibarat kayak dari Bandung ke Garut gitu ya, jalan kaki kan capek gitu ya. Betul. Nah kalau pakai framework jadi kita bisa pakai mobil, bisa jadi jauh lebih cepat. Kurang lebih sesederhana itu aja sih sebetulnya. Oke. Jadi untuk peran si framework di sini penting banget ya Pak? Yes, pasti. Penting juga. Kalau untuk Bapak mengajar teman-teman di sana, mahasiswa itu perlu nggak sih mengikuti tren teknologi atau cukup fokus sama dasar-dasarnya aja nih kalau untuk pemrograman web? Oke. Kalau untuk konteksnya dalam pembelajaran ya? Ya. Dalam pembelajaran menurut saya tidak terlalu penting mengikuti tren teknologi. Yang penting bisa betul-betul di satu bahasa pemrograman itu udah oke. Karena kalau nanti kita udah bisa terus kita pindah gitu ya, caranya pasti sama, cuma beda penulisannya aja. Betul, berarti kalau beda penulisannya aja, apakah 5-10 tahun ke depan pemrograman web akan seperti itu apa gimana nih Pak? Sama ya? Sama, yang saya alami mulai terjun dari 2013, sekarang 2025 berapa tahun tuh? Sama ada gitu-gitu aja. Nih, Pak ya? Cuman ketika kita pindah bahasa ya mungkin cara penulisannya beda. Tapi secara konsep pasti sama. Secara konsep pasti sama, cuma mungkin kalau untuk cara bahasa ada perbedaan. Pastinya ada perbedaan. Tapi kalau untuk 5-10 tahun ke depan mungkin aja pemrograman di sini kayak logika atau konsepnya masih tetap sama saja. Saya yakin sama. Ya gitu. Bapak, kalau misalkan pemrograman web berpotensi tergantikan sama teknologi yang instan nih, no code platform gitu ya, atau AI builder gitu, kayak gimana nih pandangan Bapak? Kalau pandangan saya sih tetap sepertinya bakal jauh lebih bagus web yang kita bikin sendiri tanpa yang instan-instan kayak gitu ya. Karena kalau kita bikin sendiri berarti kita bisa bikin satu prosesnya itu sedetail mungkin, sebenar mungkin sesuai dengan kebutuhan si usernya gitu.
kan kalau kita pakai AI itu, kalau yang mau instan gitu ya, kalau kita nggak tahu atau nggak kita salah prompt ya mungkin outputnya pasti akan berbeda. Jadi menurut saya sih lebih oke yang bikin manual aja lah. Atau kalau berpotensi gimana nih Pak? Berpotensi terpindahkan jadi Enggak sih gitu? kata saya. Enggak ya? Jadi Enggak kata masih saya. tetap aja masih tingkat pertama untuk kita yang membuat sendiri gitu? Pasti. Pastinya ya? Menurut saya sih seperti itu. Tidak akan tergantikan lah. Tidak akan tergantikan ya Pak ya? Oke. Kalau misalkan AI di sini apakah menjadi sebuah ancaman nggak sih Pak untuk peluang web developer? Oke. Kalau menurut saya sih sedikit jadi ancaman. Karena fenomenanya di 3 tahun terakhir kan ada tech winter ya. Jadi sedikit banyak pengurangan posisi lowongan pekerjaan untuk para developer gara-gara adanya AI. Tapi ya ternyata ada sebuah rekrutmen baru. Jadi kalau teman-teman cek program itu sekarang rekrutmennya harus dilihat ya, bisa menggunakan AI A, B, C, D gitu. Nah, artinya kan kita harus pintar-pintar juga kolaborasi sama AI. Nah, maksudnya adalah itu juga bukan jadi sebuah ancaman, tapi jadi peluang juga kalau kita bisa memaksimalkan gitu potensi dari AI-nya kayak gitu. Oke, jadi bukan sebuah ancaman juga ya Pak ya? Bukan. Kalau kita bisa apa ya? Semakin beradaptasi mungkin berkolaborasi lah dengan AI-nya ya, gitu. Dengan jadi AI. Kayak internal tim kita aja gitu, yang 24 jam bisa kita tanya. Betul, jadi kayak asisten kita ya. Nah, gitulah. Betul. Jadinya gak akan menjadi ancaman di masa depan ya Pak ya? Menurut saya sih enggak. Kalau untuk peran si developer di sini, berarti yang harus disiapkan dia untuk masa depan apa nih Pak? Dari segi apanya ya? Dia sebagai seorang web developer nih. Oke. Yang terhadap ancaman tersebut, peran yang harus dia siapkan di sini apa? Jelas. Yang paling pertama yang harus disiapkan adalah kita harus punya konsep dan logik yang kuat, udah itu aja. Karena modal kunci buat developer itu supaya dia bisa win gitu ya dalam semua kondisi ya, dia harus punya konsep dan juga logika yang kuat. Kayak gitu paling. Jadi kalau misalkan tidak mau menjadi ancaman, kita juga harus memperkuat skill kita ya berarti Pak. Betul. Skill kita buat kedepannya, jangan sampai terkalahkan sama AI atau kecerdasan buatan ya. Kalau terkalahkan pasti sih ya. Oh pasti. Cuma setidaknya ya kita bisa lebih unggul dari 10 kandidat pelamar nantilah kayak gitu. Oh iya betul banget Bapak ya. Kalau seberapa penting sih kemampuan problem solving Pak kalau dalam pembuatan pemrograman web di sini? Oh itu 100 miliar kali persen sangat penting lah. Sangat penting. Sangat penting karena kan logikanya kita yang buat, kalau ada case berarti kita juga yang harus solve kan. Nah jadi penting banget teman-teman harus bisa problem solve apa yang teman-teman buat atau yang orang lain buat kayak gitu. Betul, karena Pak kalau misalkan kita nih, aku sebagai user ya, pada web developer kan banyak maunya berarti ya. Nah di situ kalau misalkan aku pengen ganti dong, itu kan di situ kita harus diasah ya problem solvingnya. Jadi memang ya semakin banyak case, semakin banyak error, kemampuan problem solve-nya pasti bakal makin tinggi. Betul. Gitu. Kalau Bapak nih misalkan menghadapi user atau yang permintaan dari klien gitu ya, permintaan dari klien yang bingung kayak si permintaannya tuh rumit gitu, kayak gimana nih Bapak? Yang pertama kita sebagai developer kan kita nggak bisa tolak. Iya. Kita harus dengarkan, kita harus terima dulu, baru kita analisa kira-kira request yang mereka pinta itu bakal merusak bisnis yang mereka bikin atau enggak gitu kan ya. Kalau sekiranya itu bakal berpotensi merusak ya kita sampaikan apa adanya, tapi kalau enggak ya kita harus kerjakan. Oke, jadi intinya mungkin ditelaah dulu ya. Pastinya kayak gitu, karena jangan sampai langsung ambil Pak. Karena nggak semua request karena kan klien itu dia punya request ya, yang dia mungkin tidak berpikir secara teknis di aplikasi kayak gimana. Nah kadang-kadang requestnya itu bisa juga nabrak dengan sistem yang udah ada gitu ya. Nah daripada itu jadi bug atau jadi kerugian buat mereka ya kita analisa dulu. Oke. Kalau misalkan kita idenya udah mentok banget nih Pak, apa boleh nggak sih untuk meniru
pemrograman web orang lain, tapi kita dengan sistem tiru dan modifikasi gitu gini bahasa Oh iya, sekarang. karena zaman sekarang kan developer itu dia punya satu media sosial ya, Iya. namanya GitHub. Oke. Jadi kita bisa bahkan bukan amati tiru modifikasi, bisa langsung pakai juga nggak apa-apa. Oke. Karena selama license-nya dia free gitu ya. Kita bisa langsung pakai aja, kita tinggal cari, oh saya mau bikin fitur mesinnya mau apa gitu. Misalkan kita tinggal cari di GitHub, kita filter tuh dari 10 gitu ya yang keluar, kita cari mana yang lebih oke. Oh ini nih, pakai. Bisa, Tapi boleh. kalau sebagai kita yang membuatnya, apakah kita merasa kesal dipakai sama orang lain apa gimana nih Pak Enggak. kalau GitHub tuh? Kalau saya sih merasa kepuasan lah. Kepuasan. Kepuasan artinya produk yang saya bikin itu ternyata bisa terpakai oleh orang lain. Bisa Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi berguna orang gitu, lain. kayak gitu. Oke. Jadi kalau saat kita punya di-upload di GitHub ada yang pakai, bukan sebagai kita yang marah tapi kita jadi puas ya Pak. Puas lah, seneng. Oke. Kan karena nanti orang yang pakai itu dia juga bisa berikan komentar, misalkan Bang, fiturnya kurang ini, tambahin ini, atau ada error di sini kan jadi asik juga tuh. Jadi sebagai membuat penyempurna gitu. evaluasi buat kita. Betul ya. Jadi bahan pelajaran dan juga bahan modifikasi jadi buat kita juga Iya. ya, updatean buat kita gitu. Kalau kita kurangnya ada di mana, orang lain bisa menambahkan ya, Pak. Betul, kayak gitu. Keren Kan banget. kadang-kadang kita juga suka kelewatannya karena si programmer itu suka berpikirnya rumit. Kadang-kadang hal yang sederhana itu ditemukan orang-orang lain gitu. Nah, itu pentingnya digital tuh kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak kelihatan tapi tiba-tiba kelihatannya sama orang lain Oh ya, Pak iya ya. gitu. Betul. Kalau misalkan pemrograman web di sini, Pak, modal utama untuk membangun startup atau usaha digitalnya kayak gimana? Yang modal utama itu menurut saya adalah konsep dari produk yang bakal kita jual. Karena berapa banyak produk e-commerce yang udah running gitu ya, terus berapa banyak produk aplikasi kasir gitu yang udah running, tapi kalau konsep dan idenya unik, itu pasti bakal jadi ide yang paling itu bakal jadi modal yang paling kuat lah gitu. Jadi tetap balik lagi ke ide dan juga konsep. Balik lagi ke ide dan juga konsepnya ya Pak ya. Modal utama dari dianya. Jadi bukan berarti kita harus modal utamanya pakai budget gitu, enggak? Oh enggak. Budget mah nomor sekian. Tetap yang utamanya itu adalah ide dan juga konsep dari produk yang bakal kita jual nanti. Karena kan zaman sekarang mungkin teman-teman belum pada tahu modal itu mudah dicari. Kita ada banyak investor, kita tinggal siapin satu proposal, ajukan. Kalau idenya bagus, investor tertarik, dana keluar, jalan tuh software house kayak gitu. Oke. Jadi yang intinya kita harus unik ide ya aja. Pak. Harus unik juga, beda dari yang lain biar membuat beda dari yang lain. Ketertarikan gitu. Tapi bedanya itu nggak perlu yang ribet-ribet sih sebetulnya. Coba pikirkan hal yang paling sederhana tapi ngebantu banget. Nah itu biasanya ide-ide yang sering terjual kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan bagaimana nih pemrograman web ini membantu mahasiswa untuk menciptakan solusi digital di lingkungan kampus? Oke, bagaimana pemrograman web ini membantu mahasiswa menciptakan solusi digital di lingkungan kampus? Bagaimana konteksnya seperti apa ya maksudnya? Konteksnya mungkin solusi digital dia tuh apa ya? Kayak membantu nggak sih di lingkungan kampus buat dia jadi belajar pemrograman web gitu? Oke. Mungkin pemrograman web hasilnya bisa bantu nggak di lingkungan kampus gitu ya? Iya gitu. Oke. Jadi bisa ngebantu karena ternyata kalau saya tidak salah di kampus itu udah ada satu aplikasi untuk voting ketua BEM kalau saya nggak salah. Nah itu saya nggak tahu dijalanin atau enggak. Nah artinya kan dari praktikum sehari-hari itu ternyata mereka bisa bikin produk yang bisa dipakai juga di kampus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampus. Belum lagi juga ada yang bikin aplikasi perpustakaan, itu udah banyak banget lah itu mah. Itu udah paberatak gitu. Bener-bener banget Pak. Jadi kayak sistemnya secara digital semua ya, kayak meminjam, pengembaliannya secara detail. Aku pernah sering belajar yang kayak gitu Pak. Bener. Jadi pemrograman web itu bermanfaat juga meskipun kita belum menjadi developer, mungkin jadi solusi digital kita waktu pas di kampus gitu. Kan karena kata statement saya di awal tadi kan minimal bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan si mahasiswa nih di era digital ini
apakah perlu memiliki kemampuan dasar pemrograman web, Pak? Di era digital? Ya. Kalau konteksnya mau jadi apa dulu nih? Biasa aja nih, bukan mau biasa jadi aja. developer, bukan? Nggak perlu. Nggak perlu, karena kalau konteksnya biasa aja, di dunia digital kan banyak skill yang harus kita pahami, mulai dari digital marketing, public speaking gitu ya, ngedit video, ngedit foto, banyak itu, nggak perlu harus bisa di programming juga kayak gitu. Tapi kan pemrograman web juga kadang suka disebut salah satu skill yang wajib di era digital katanya, Pak. Kalau konteksnya menurut saya, kalau konteksnya bukan sebagai programmer, itu nggak perlu. Kan aneh juga gitu, orang digital marketing harus bikin web, ya ngapain gitu ya. Betul banget sih, Pak. Ya kalau misalkan kita nih, Pak, aku ya sebagai mahasiswa, aku belum lulus nih, apakah aku bisa nggak sih jadi developer kayak gitu, Pak? Oh iya, bisa banget. Banyak. Jadi selama saya ngebimbing mahasiswa yang lagi skripsi itu, ternyata skripsi itu adalah sambil dia skripsi dia udah kerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, maksudnya adalah ternyata sebelum kita lulus itu, kalau skillnya mumpuni, itu bisa juga tuh langsung diterima kerja kayak gitu. Karena kan sekarang perusahaan IT itu, setahu saya, dia nggak lihat tuh Anda lulusan dari mana, Anda CV-nya seperti apa, tapi yang dilihat adalah ini case selesaikan, kalau solve oke. Kayak gitu paling. Jadi nggak usah nunggu aku lulus ya, Pak, ya. Kalau kita punya skill mungkin bisa langsung percaya diri aja. Cobain aja tes. Atau mungkin kayak tadi sistemnya tuh kita buat dulu terus tawarkan ke investor, itu juga bisa ya. Bisa juga. Banyak jalan lah. Justru menurut saya programmer itu peluang untuk suksesnya besar dan banyak gitu ya. Kita bisa bikin produk, kita bekerja apalagi gitu kan ya. Kita bisa ngembangin produk orang lain, kita bisa jadi konsultan, banyak profesi yang bisa dikerjakan dari lulusan informatika gitu. Betul, berarti bukan hanya jadi developer doang ya, Pak ya. Kalau kita sebagai mahasiswa nih, apakah kalau kita lumayan udah jago nih ya dalam skillnya, bisa nggak sih, Pak, buat kayak jadi bahan ajar buat teman-teman yang belum bisa. Jadi kayak sebagai kita tuh mengajarkan les gitu, bisa nggak sih buka kayak gitu, Pak? Pernah ada yang bilang kalau kita mau bisa sesuatu itu kita harus coba ajarkan ke orang lain gitu kan. Jadi kalau kan ilmu itu selama masih ada di kita masih menghafal gitu kan ya. Ketika kita ajarkan ke orang lain, nah itu yang bakal jadi bikin ilmu itu bakal jadi jauh lebih matang lah gitu kan ya. Jadi coba aja ajarkan ke teman-teman yang lain gitu. Nanti kan bisa buka sharing discussion juga. Nanti juga bakal ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain gitu. Jadi bisa mengajarkan teman-teman juga ya, Pak. Boleh juga. Meskipun kita takut salah, tapi gak apa-apa ya, Pak. Mungkin ada sedikit evaluasi dari teman-teman, jadinya bahan masukan. Jadi lebih ke sharing lah maksudnya kayak gitu. Ya. Betul banget, Pak. Kalau misalkan pesan dari Pak Ahfi nih ya, untuk mahasiswa yang masih merasa ragu, takut atau minder untuk mulai belajar pemrograman web kayak gimana? Mahasiswa yang udah masuk ke informatika maksudnya gitu. Oke, pesan pertama saya mungkin pertama gitu ya, teman-teman udah masuk ke dunia informatika itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah takdir yang udah Tuhan kasih gitu. Jadi mau nggak mau kita harus percaya bahwa itu adalah jalan yang paling terbaik gitu ya. Kita harus husnudon ke arah sana. Yang kedua, teman-teman harus rajin belajar, praktekkan sendiri, baca dokumentasinya gitu ya. Coba rajin-rajin bikin masalah sendiri lah gitu di dunia programming. Teman-teman coba solve gitu. Terus teman-teman coba bikin produk. Semakin banyak teman-teman semakin sering teman-teman latihan, semakin jago nanti teman-teman. Terus kalau yang terakhir, kalau ada error nggak perlu panik, ngapain? Coba aja setiap solusinya. Nggak akan bikin laptop teman-teman rusak. Jadi santai aja. Kalau ada error, baca, pahami, coba kerjakan. Kalau nggak ngerti, baru tanyain. Kayak gitu. Oke, Bapak ya. Oke, terakhir aja nih, Bapak. Pertanyaan terakhir itu ada motivasi yang Bapak ingin sampaikan ya ke teman-teman yang khususnya mungkin mahasiswa Mardira ya, STMK Mardira Indonesia.
generasi muda itu biar lebih percaya diri dan konsisten mendalami pemrograman web? Oke, mahasiswa atau generasi muda kali ya? Iya, generasi muda. Biar lebih percaya diri mendalami pemrograman web. Motivasinya pertama, ini adalah sebuah keilmuan yang pasti bakal bawa teman-teman ke arah yang lebih baik. Jadi selalu percaya, selalu rajin, insya Allah hasil itu pasti akan selalu mengikuti proses. Oke, baik, terima kasih ya Pak Afi. Ini benar pembicaraan yang wajib teman-teman dengarkan, apalagi khususnya mungkin jurusan dari teknik informatika. Banyak banget nih ya yang masih merasa ragu, masih merasa bingung, bimbang ya buat menjalani belajar untuk pemrograman web. Kalian boleh banget dengerin ya, banyak banget motivasi dari Pak Afi sebagai dosen pemrograman web juga ya Pak ya? Ya, kebetulan sih, kebetulan aja. Jadi ya pastinya banyak pengalaman juga dan insight yang udah diberikan kepada teman-teman yang menonton ya. Terima kasih begitu Pak Afi. Kayaknya kita bakal penutupan aja untuk di segmen kampus kita, Ruang Dialog Sivitas Akademika, dari aku Mimi Melani dan talent Pak Afi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.